terus meranjak. Hari ini baru tanggal 3 Desember sudah di angka 13 orang. Dari bulan Oktober kita 77, November 103, ini per tanggal 3 Desember sudah di angka 12 orang. Mari sama-sama kita saya ingin menyampaikan khusus terkait dengan nomor 81 tahun 2020 yang sudah ditetapkan pada masa almarhum pada tanggal 21 September 2020. Bertepatan dengan sosialisasi hari ini terkait dengan sistem kepegawaian kita, si Ketawai nanti secara teknis akan disampaikan mungkin oleh Pak Hendri, tapi hari ini saya khusus ingin menyampaikan, menyapa Bapak Ibu sekalian di lapangan terkait dengan Pergub nomor 81 tahun 2020 ini tentang nilai dasar kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan pemerintah. Sekalian, sebelum saya mengupas secara khusus perilaku kita di Kabupaten Bangka Tengah, kita tetap harus mengacu pada pedoman-pedoman pengelolaan kepegawaian yang lebih tinggi dari Undang-Undang ASN terkait dengan PP 53 dan seterusnya yang merupakan acuan daripada pembinaan pengembangan karir ASN kita di Kabupaten Bangka Tengah. Secara lokal kita menerbitkan juga aturan yang menjadi pedoman kerja kita, baik itu pedoman hubungan antar kolegial di dalam organisasi maupun hubungan antar bawahan atasan dan pedoman aku kita dalam melaksanakan tugas keseharian di organisasi kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa pentingnya nilai-nilai dasar kode etik dan kode perilaku? Karena kondisi-kondisi saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, baik di lokal, regional maupun nasional, yang menyebabkan kita harus terus update, terus menginternalisasi aturan-aturan ini menjadi bagian hidup, pola perilaku yang terinternalisasi menjadi kultur yang harus kita laksanakan sehari-hari sebagai ASN Kabupaten Bangka Tengah. Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan kita menerapkan nilai dasar kode etik dan kode perilaku pegawai di Kabupaten Bangka Tengah ini adalah selain yang pertama adalah meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Bapak Ibu sekalian, slide yang tujuan. Pertama. Bapak Ibu sekalian, meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Karena ASN tidak bisa dipisahkan dalam bermain peran di tempat tugas, di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jangan Bapak Ibu beranggapan Bapak sebagai ASN hanya dipantau oleh masyarakat pada saat Bapak Ibu bertugas di organisasi Bapak Ibu sekalian. Tetapi pola perilaku, cerminan sikap, ujaran-ujaran, perkataan-perkataan Bapak Ibu sekalian sangat menjadi acuan dan cerminan Bapak Ibu baik di masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian tujuan daripada nilai dasar kode etik ini adalah
Yang kedua, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Kita berharap dengan suasana kerja yang harmonis dan kondusif bisa tercipta budaya kerja yang aktif, budaya kerja yang positif, sehingga menghasilkan kinerja-kinerja yang baik untuk organisasi kita semua. Kemudian yang ketiga, pedoman bagi pegawai dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku. Saya pikir ini Bapak Ibu paham, jadi pada saat Bapak Ibu bertugas, itu ada pedoman tindak, sikap, dan perilakunya. Ini yang saya harapkan harus terinternalisasi, tidak perlu dibacakan, tidak perlu diingat, tetapi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola tindak kita di organisasi atau di perkantoran kita. Kemudian menjaga martabat dan kehormatan pegawai. Yang keempat, meningkatkan etos kerja dan perilaku pegawai yang profesional. Yang kelima, menumbuhkan dan meningkatkan semangat kesadaran dan wawasan kebangsaan pegawai sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan memperdomani tujuan daripada kode etik ini, kita berharap kita adalah bukan bagian kecil dari pemerintah Republik Indonesia, tapi bagian yang memberikan kontribusi dari pemerintah NKRI yang besar ini. Karena itu, sekecil apapun perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh ASN itu selalu menjadi sorotan di masyarakat kita. Dan alhamdulillah kita di Bangka Tengah untuk selalu mengingatkan perilaku ini dan patuhi perilaku ini, kita tiap hari diingatkan dalam bentuk apel pagi, apel mingguan, apel bulanan. Bahkan di apel bulanan kita sebagai warga negara, sebagai bagian dari NKRI, sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, yang satu korp di dalam korprinya selalu diingatkan dengan Panca Prastya Korpri yang selalu kita ucapkan setiap tanggal 17 itu. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya adalah setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara, kemudian mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, kemudian memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korpi, dan menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Ini yang saya katakan Panca Prastya Korpri yang selalu tersemat di dada sebelah kiri kita, di jantung kita, yang selalu berdenyut. Karena itu mengapa simbol-simbol ini harus selalu terpasang di kita selaku ASN itu. Kemudian nilai dasar yang menjadi acuan kita adalah yang pertama, visioner, yaitu melaksanakan tugas untuk tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan, berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara, serta memberikan makna dalam setiap kegiatan. Visioner ini, kita pengejawantahannya di Kabupaten Bangka Tengah, kita selalu menginginkan adanya perubahan-perubahan ke depan yang ditandai dengan selalu ASN Bangka Tengah bisa berinovasi di tempat kerjanya, bisa melakukan perubahan di tempat kerjanya, perubahan baik itu yang menyangkut pribadi, perubahan yang menyangkut lingkungan organisasi, maupun perubahan yang menyangkut kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua nilai dasar ini adalah integritas, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan, konsisten
disiplin, berani dan tegas dalam mengambil keputusan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan perbuatan tercela. Dalam hal integritas ini, saya tekankan betul, kita ada SK Bupati terkait dengan gratifikasi. Sampai hari ini, alhamdulillah, kemarin di dalam penilaian MCV ke KPK, Bangka Tengah mendapat skor 74, sekian. Ini merupakan skor yang tertinggi untuk di Provinsi Bangka Belitung dan nomor 33 se-Indonesia. Nah, tetapi ada komponen yang masih kosong adalah terkait penyampaian gratifikasi itu. Dan di dalam gratifikasi ini yang dibolehkan itu di bawah 1 juta. Kalau di atas 1 juta itu harus sudah dilaporkan. Tapi ternyata ASN kita sampai hari ini belum ada yang melaporkan itu. Mudah-mudahan tidak ada terjadi gratifikasi di kita. Kemudian selanjutnya adalah profesional, yaitu melaksanakan tugas perumusan kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan, serta pengawasan berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dan patuh dengan prosedur, bersungguh-sungguh, mandiri, serta memiliki komitmen terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang optimal dan menghindari kepentingan-kepentingan. Karena itulah, kalau Bapak Ibu yang bagian daripada subbak perencanaan, ini harus dipegang betul. Apalagi saat ini dengan keluarnya Permendagri 90, dengan keluarnya harus patuhnya kepada SIPD, dan alhamdulillah hari ini juga dalam usaha untuk penata usahaan keuangan, para bendahara dan PPK SKPD saat ini sedang berkumpul di Aston, bertemu dengan tim dari Kemendagri, dari Dirjen Bina Keuangan Daerah terkait dengan pembahasan ini juga. Dan ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai kode etik dari seluruh ASN dalam merumuskan perencanaan sampai pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian nilai dasar yang selanjutnya adalah tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, memiliki sikap militan, dan dapat diandalkan, patuh terhadap sistem, transparan dalam setiap perbuatan, serta dapat dipercaya. Yang selanjutnya adalah melayani, yaitu melaksanakan tugas secara optimal dalam memberi pelayanan yang terbaik, peduli terhadap para pemangku kepentingan, serta berempati dan memberikan solusi. Memang kita indeks pelayanan publik alhamdulillah sudah cukup tinggi, dan ini membuktikan bahwa sikap mental melayani di masing-masing organisasi itu sudah berjalan dengan baik, dengan moto-moto di masing-masing organisasi yang sudah mulai ada, dan ini menjadi core bisnis untuk memberikan pelayanan yang baik bagi kita di Kabupaten Bangka Tengah. Bapak Ibu sekalian, di dalam pedoman ini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu pahami juga, karena menyangkut nilai-nilai kode etik dalam bernegara, kode etika kita dalam berorganisasi, kode etika kita dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama PNS. Jadi ini merupakan hal yang menjadi satu kesatuan, tapi kadang-kadang memainkan peran sebagai diri sendiri, tidak terlepas memainkan peran kita sebagai bagian dari PNS, ASN kita, dan tidak terlepas juga kita sebagai bagian dari anggota masyarakat, bagian dari organisasi OPD kita, dan bagian dari negara kita. Kita lihat satu persatu bagaimana etika dalam bernegara ini. Bapak Ibu sekalian,
Dalam etika bernegara, kita yang pertama harus turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini bukan kita di dalam pemerintahan harus patuh kepada apapun yang diarahkan oleh pemerintah pusat. NKRI atau yang terkenal dengan pilar itu harus menjadi bagian daripada pola tindak kita dalam kehidupan berbangsa bernegara. Apalagi di kondisi COVID saat ini, di mana bahu-membahu persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama melawan COVID ini menjadi bagian tidak terpisahkan, harus ditanamkan di dalam diri kita. Kemudian dalam etika bernegara juga harus menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama. Alhamdulillah kalau di Bangka Tengah ini saya yakin toleransi kita sesama suku, adat, umat di ASN Bangka Tengah sudah sangat tinggi dan terus harus kita pelihara. Kemudian memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dan raih prestasi di dalam negeri atau di luar negeri. Ini pedoman perilaku kita adalah Pancasila, memang way of life kita, dan kalau sila pertama ketuhanannya itu sudah baik, spiritualnya baik, insya Allah dilanjutkan dengan kemanusiaan yang dan beradabnya bagus, maka persatuan bangsanya juga bagus, kerakyatan dan demokrasi juga insya Allah akan bagus, dan di Bangka Tengah ini juga menjadi bagian daripada etika kita dalam bernegara. Kemudian tidak bersikap dan tidak bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu aturan produk hukum kita semuanya di Bangka Tengah ini tidak ada yang bertentangan dengan produk-produk aturan yang di atasnya, terutama yang bersikap diskriminatif ini. Kemudian transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan bersih dan berwibawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Ini sudah kita breakdown ke bawah, bentuknya saya harap kita patuh, terutama saat ini yang tools alat ukur kita adalah absensi fingersting dan juga absensi manual yang terus kita terapkan, dan setiap izin-izin keluar ASN selalu terkendalikan dengan baik. Adapun pegawai nanti ada kurang lebihnya, nanti bisa kita diskusikan untuk yang terbaiknya. Lalu bersikap netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan legislatif saat ini adalah kondisi kita yang harus kita hadapi. Sebentar lagi tanggal 9 kita sama-sama harus yang punya hak pilihnya di wilayah Bangka Tengah, saya harapkan bisa hadir TPS, dan sebelum tanggal 9 ini saya harapkan sikap netralitas yang sudah kita ikrarkan secara bersama-sama pada tanggal 27 September kemarin dan tanggal 23 September, bukan 27 September, lalu diikuti oleh masing-masing OPD, menjadi acuan yang harus terus dipedomani. Saat ini yang masuk pengaduan dari masyarakat dan juga dari parpor-parpor yang melaporkan ASN Bangka Tengah, ada beberapa orang yang sudah kita proses, dan yang ini harus saya informasikan, ada juga yang sudah disampaikan ke KSN. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, kita ASN harus netral dan tidak perlu untuk ikut-ikutan dalam berpolitik praktis. Lalu melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta perangkat daerah oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini
di dalam Undang-Undang ASN nomor 15 tahun 2004 sangat jelas sekali Bupati sebagai PPK, Bupati yang memberi kewenangan kepada kita, dan Eselon 2 semua adalah pembantu daripada Bupati untuk mencapai visi misi pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi bagian daripada tak terpisahkan NKRI ini. Lalu menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat ini sudah dilakukan oleh OPD Dimbud Parpura. Alhamdulillah kita nilai-nilai historis seni dan budaya ini terus kita lestarikan. Kemudian etika dalam berorganisasi, ini yang harus dipedomani menjadi bagian perilaku kita sehari-hari, Bapak sekalian. Yang pertama, menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemarin saya sempat berkunjung ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Padang Pariaman yang memang direkomendasikan oleh Menpan merupakan organisasi pelayanan capil yang terbaik di Indonesia, 7 terbaik di Indonesia. Mereka mendapat nilai penuh, kalau kita di Bangka Tengah baru A- untuk capilnya. Ada budaya organisasi mereka yang sangat baik, yang selalu disosialisasikan setiap hari, sehingga masing-masing ASN itu di organisasi itu setiap hari ditanamkan untuk berperilaku sesuai dengan fungsi pelayanan mereka, sehingga mereka budaya pelayanan itu sudah muncul dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang dibuat-buat, semuanya sudah sangat baik, dan ini bisa menjadi contoh kita bersama nanti. Di kita kan kalau pagi-pagi apel, ternyata apel itu belum memberikan sentuhan-sentuhan kepada kita secara umum, karena banyak yang menganggap apel itu hanya sekedar formalitas belaka, sekedar memenuhi ketentuan kepegawaian. Padahal apel pagi itu juga untuk membentuk tatanan perilaku kita berorganisasi, tepat waktu, efisiensi, efektif bekerja, dan menjunjung tinggi organisasi. Kemudian yang kedua, mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku. Kemudian setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya. Karena itu kita ada saat ini, tolong dipedomani Bapak Ibu sekalian, yang namanya KI, kinerja individu. Kinerja individu ini menjadi pantauan daripada pimpinan di atasnya, termasuk jabatan-jabatan fungsional juga seperti itu yang diukur di dalam nilai angka kreditnya. Sehingga norma-norma yang berlaku yang menjadi hal yang diperintahkan pimpinan itu bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian dalam melaksanakan perintah kedinasan, tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada atasan langsung. Ini yang sering terlupakan Bapak Ibu kalau diperintahkan tugas, terutama yang saat ini yang selalu paling agak terkontrol adalah dinas luar misalnya. Waktu memberikan hasil daripada dinas luarnya itu kadang-kadang laporannya itu asal-asalan, yang penting hanya untuk kepentingan SPD. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, laporan-laporan ini atas perintah pimpinan itu harus dilaporkan ke pimpinan, harus bisa memberikan nilai manfaat bagi pengambilan kebijakan selanjutnya. Izin coba yang dari Sekwan sudah bergabung belum? Bapak Ibu dari Sekwan?
Ada. Sekwan sudah bergabung belum? Sambil menunggu, saya lanjutkan. Setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan, serta melaksanakan keputusan kepemimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun peran Bapak Ibu di kantor, makanya proses bisnis di kantor itu harus dipahami sehingga tujuan organisasi, tujuan keberadaan organisasi, tujuan Bapak Ibu di tempat di organisasi itu bisa tercapai dan sinkron dengan apa yang diinginkan dalam pembentukan organisasi Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya dalam menjalankan tugas, harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atribut yang berlaku di daerah. Untuk itu, kita tata cara berpakaian, ada aturannya. Kalau OPD tertentu yang selanjutnya ada pakaian-pakaian khusus OPD, saya minta ini BKPSMD didata, dilaporkan kepada pimpinan, dan ada SK Bupati atau peraturan bupatinya yang mengatur. Jangan sampai nanti UPDA ada pakaian dinas khusus hari apa dan sebagainya tidak terdata di kita. Kami menghargai inovasi Bapak Ibu sekalian, tapi tetap dalam koridor ada aturan-aturan penggunaannya. Kemudian tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita sudah ada organisasinya Bapak Ibu sekalian, namanya PPID yang dipimpin oleh Kominfo. Jadi setiap informasi yang sifatnya dokumen di pemerintahan ini, mana yang menjadi dokumen publik, mana yang menjadi dokumen privat yang bisa disebarluaskan, harus melalui dinas Kominfo kita dan dilaporkan semuanya kepada atasan ataupun pimpinan. Tidak ada Bapak Ibu sesuai dengan jabatannya kalau berhubungan dengan pihak luar semena-mena untuk mengeluarkan, menyebarluaskan informasi yang sifatnya baik oleh negara, baik oleh pemerintah, baik oleh pemerintah kabupaten yang bersifat rahasia. Kemudian tidak memberikan salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan. Saya ingatkan, saat ini jangankan yang sifatnya terkait dengan dokumen-dokumen, ya, dengan era globalisasi ini, dengan pemanfaatan media sosial saat ini, untuk yang seperti ini, di dalam japri kepada teman pun, ataupun di sifatnya kolektif pun, itu harus terkontrol, Bapak Ibu sekalian. Jangan karena sifatnya kedekatan dan sebagainya, langsung di-share dan sebagainya, tetapi ternyata itu mengandung unsur yang rahasia yang harus dikendalikan oleh pimpinan. Kemudian tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap martabat dan citra institusi pemerintah daerah. Ini yang sangat rentan, karena itu kita sekarang sudah mencanangkan untuk wilayah bebas korupsi melayani, ya, WBK, yang saat ini sedang disusun bertahap oleh Inspektorat Daerah dan Dinas dan bagian organisasi kita. Dan ini menjadi acuan juga dalam penilaian MCP kita kepada KPK. Kemudian bersikap rasional dan berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun dan mengembangkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan pengendalian diri dalam menghadapi berbagai pendapat di antara sama pegawai dan pihak terkait lainnya. Karena itu dengan ini intinya di organisasi kita, sekecil apapun organisasi Bapak Ibu,
tidak harus ada konflik, dan kita sangat menekankan di organisasi itu tidak ada konflik, baik itu konflik personal, konflik atasan bawahan, ataupun konflik regional horizontal antara person dengan person di dalam organisasi itu. Selanjutnya, menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah, melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara. Ini pernah terjadi di kita, saya harapkan ini tidak perlu terjadi lagi. Maka kita sudah pernah menyidangkan dalam sidang kode etik terhadap pejabat dan ASN kita yang melanggar kode etik yang ini. Saya katakan, saya tegaskan lagi, jangan sampai ini terulang lagi. Kemudian, tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan pemerintah daerah, bangsa, dan negara. Ini kadang-kadang Bapak Ibu secara tidak langsung sering memberikan informasi kepada pihak luar, yang kemudian pihak luar itu mengkomprotir kepada kita. Jadi banyak hal-hal yang saya harapkan ada pengendalian diri dari porsi Bapak Ibu. Kita semuanya sudah bersifat terbuka, terutama ini misalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, itu pihak luar secara terbuka bisa melihat di website LPSI semua pengadaan barang jasa yang ada di Pemkab Bangka Tengah. Tidak perlu Bapak Ibu harus berkompromi menginformasikan yang ini bisa merusak nama baik daerah kita. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kemudian setiap pegawai yang memasuki masa pensiun, berhenti atau mutasi, harus menyerahkan setiap dokumen atau peralatan kantor yang digunakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah. Dan ini biasanya ada tim verifikasi. Karena itu sekecil apapun jabatan Bapak Ibu, kalau mutasi nanti pimpinannya langsung harus melakukan verifikasi sehingga ada penyerahan dokumen yang harus dipertanggungjawabkan di masing-masing organisasi itu. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di pemerintah daerah maupun dengan instansi terkait. Menyampaikan keluhan dan pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara berjenjang. Jadi tidak perlu melaporkannya ke dunia yang lebih tinggi kepada atasan langsung, karena pembina waskatnya adalah atasan langsung. Selanjutnya ada etika dalam bermasyarakat. Tadi saya sampaikan bahwa sebagai ASN kita tidak bisa melepaskan diri kita sebagai bagian dari anggota masyarakat, walaupun bajunya pagi hari ASN, maka malam hari dan selanjutnya kita lebih banyak bergaul dengan masyarakat. Karena itu etika dalam bermasyarakat juga menjadi acuan yang harus kita pedomani, dan saya berharap ini untuk mengurangi pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap perilaku-perilaku ASN kita yang menyimpang. Sampai saat ini saya informasikan bahwa memang pengaduan masyarakat kepada kita itu terutama yang masuk adalah perilaku yang menyimpang. Bagi yang paling banyak itu adalah terhadap yang selingkuh itu. Nah, ini sering diadukan. Jadi yang sudah berkeluarga, kalau masih muda yang merasa masih ganteng, tidak perlulah seperti itu. Yang perempuan juga seperti itu. Ini sangat merusak harkat martabat kita dalam etika bermasyarakat. Di dalam bermasyarakat, kita harus bersifat terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan, serta pendapat dari masyarakat. Karena kalian adalah bagian dari agen-agen di masyarakat,
harus bisa menyampaikan informasi dari pemerintahan yang harus kita infokan, dan kita juga harus siap menerima kritik serta kemudian keluhan dari masyarakat untuk disampaikan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dan ini di masyarakat yang paling sering dikeluhkan juga karena mereka kadang-kadang tidak tahu porsinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di masyarakat yang tidak tahu bagian itu bisa mencari informasi atau menyampaikan informasi kepada masyarakat setelah mendapat informasi dari OPD terkait yang membidangi yang ditanyakan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan itu. Jangan nanti di bidang pelayanan misalnya kesehatan memberi jawaban untuk di bidang teknik sipil pembangunan, ya, nanti informasinya kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah ikut serta melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan baik di lingkungan rukun tetangga maupun rukun warga, membantu tugas sosial lain untuk kepentingan masyarakat umum. Alhamdulillah kalau ini kita ASN Bangka Tengah sampai hari ini termasuk kategori yang baik ini. Terus menghormati dan menjaga kerukunan antar RT dan ikut berperan dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Saya belum pernah mendapat laporan dari masyarakat kalau ASN Bangka Tengah disuruh ronda itu ada yang tidak mau, belum ada. Jadi alhamdulillah kita bagus kalau untuk di masyarakat terkait itu. Selanjutnya ada etika terhadap diri sendiri, meliputi ini tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian. Ini saya ingatkan betul, termasuk nanti hukumannya disiplin berat juga ini kalau perzinahan, prostitusi, dan perjudian. Kemudian tidak menggunakan atau mengedarkan minuman yang memabukkan. Ini kita sudah beberapa ASN kita yang kita pecat terkait dengan ini. Lalu tidak melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap siapapun. Tidak kemudian meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra pemerintah daerah. Saat ini kita untuk pengembangan kompetensi, alhamdulillah Bangka Tengah sudah melakukan untuk kenaikan ujian dinas ya, kenaikan pangkat itu melalui ujian dinas. Kita di Babel ini yang baru pertama melakukan sistem CAT, gitu ya. Jadi alhamdulillah hasilnya kemarin rata-rata kita cukup bagus, dan ini kalau di kabupaten lain masih manual, kita sudah CAT. Jadi tidak ada yang ditutupi dan memang itu adalah hasil Bapak Ibu sekalian. Dan pengembangan kompetensi ini terus kita lakukan melalui tugas belajar, melalui kenaikan jabatan, melalui pendidikan. Cuman karena porsi anggaran kita yang terbatas untuk pengembangan SDM ini, ada juga diklat-diklat yang belum kita penuhi, terutama diklat-diklat fungsional yang cukup banyak itu. Kemudian tidak melakukan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Untuk ini tadi sudah ya. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini saya pikir terus kita ingatkan ini, karena itu kita setiap setahun sekali selalu mengundang pihak kejaksaan, pihak kepolisian untuk memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan penyalahgunaan wewenang ini. Terus tidak melakukan pungutan liar, pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan, dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak menerima hibah, tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya. Menghargai
Nah, ini etika terhadap sesama PNS. Untuk etika terhadap sesama PNS, ini saya harapkan ada acuannya, tapi kalian paham lah termasuk perilaku ini. Yang perlu saya tekankan, Bapak Ibu nanti bisa buka perbuk ini ya di website Bangka Tengah yang di JDIH. Bapak Ibu sekalian, kita termasuk kabupaten yang sudah mengelingkan produk hukumnya dengan Kumham. Jadi kalau produk hukum yang bersifat publik, Bapak Ibu dan kita bisa buka di JDIH Bangka Tengah, itu semua ada aturan ini. Sekali-sekali dibuka Bapak Ibu, jadi tahu juga. Yang perlu saya tekankan bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran kode etik ini, baik yang terlapor maupun yang tidak terlapor, baik yang ditemukan ataupun yang disampaikan, ini ada prosesnya. Baik proses pengaduannya, proses pemeriksaan pelanggarannya, maupun penjatuhan hukuman sanksi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan, mekanisme pengaduannya. Jangan sampai nanti timbul kita saling hasut, saling memberikan ujaran yang tidak baik, baik sesama teman di lingkungan organisasi maupun teman-teman di luar lingkungan organisasi kita, maka tata cara pengaduannya ini kita atur. Nah, ini terlihat di dalam pengaduannya ini, kalau memang adanya dugaan pelanggaran, harus menyampaikannya langsung kepada atasannya secara berjenjang. Jadi waskatnya itu bisa betul-betul dibina. Dan atasan pegawai harus melaporkan lagi hasil pemeriksaannya itu kepada atasan yang lebih tinggi. Baru kemudian dilakukan pemeriksaan oleh nantinya ada majelis, ya, majelis untuk melakukan pemeriksaan. Dan di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis ini yang bersifat tertutup, si pelaku pelanggaran atau yang diduga melakukan pelanggaran di dalam majelis kode etik ini harus hadir. Kalau dia tidak bisa hadir, maka dia harus menerima hasil pemeriksaan itu karena sudah diundang tidak hadir, jadi dia harus menerima apapun keputusan daripada majelis kode etik. Nah, majelis kode etik ini yang dipimpin oleh Sekda ex officio, ya. Tapi sebelum sampai ke majelis kode etik, saya berharap oleh KSN Bangka Tengah ini jangan sampai permasalahan itu bisa masuk sampai ke majelis kode etik. Jadi atasan langsung waskatnya itu kalau memang jalan, diselesaikanlah di internal organisasi itu. Sehingga sanksi-sanksi hukuman berjenjang itu betul-betul bisa kita tegakkan. Jadi jangan, oh ASN ini langsung kemudian karena atasan nggak mau memproses, langsung majelis kode etik ini. Jangan. Jadi ada hak-hak si pelaku pelanggaran itu yang juga harus ditegak hormati oleh atasannya langsung. Kalau sudah sampai ke majelis, mau tidak mau ya kita dokumen yang dari bawahnya itu semuanya harus lengkap. Baru kita lakukan pemeriksaan dengan mekanisme sidangnya dan penetapan sanksi hukumannya pun sesuai dengan hasil keputusan di majelis kode etik tadi. Nah, ini mungkin secara ringkas yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan sanksi-sanksi ini tergantung pada tingkat daripada pelanggaran yang dilakukannya. Intinya Perbuk nomor 81 ini adalah pedoman tata perilaku kita di organisasi maupun di masyarakat selaku ASN Kabupaten Bangka Tengah yang suka tidak suka, mau tidak mau harus dipedomani dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
menjadi kultur budaya yang terinternalisasi, yang menjadi pola tindak kita di Kabupaten Bangka Tengah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda yang sudah memaparkan terkait dengan Pergub nomor 81 tahun 2020 tentang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kita langsung masuk ke diskusi atau bagaimana Pak? Oke, kita diskusi. Untuk selanjutnya kita buka sesi yang diskusi. Silakan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya kepada Pak Sekda ataupun bisa langsung bertanya secara langsung, bisa diketik di chat, di room chat kita. Nanti akan kami bacakan seperti apa jawabannya nanti, ataupun kita langsung berkomunikasi juga boleh Pak ya. Oke. Kami persilahkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, baik itu bertanya terkait nilai dasar ataupun si ketawai, karena beliau tadi sudah sedikit menyentil masalah si ketawai Pak. Nanti kalau untuk si pelawan ada sesi berikutnya. Oke, silakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Oke, bagaimana? Atau kita langsung ke materi berikutnya? Atau masih dikumpul-kumpul dulu? Untuk slide-nya nanti akan kami share lewat WhatsApp. WhatsApp bisa. Kami kirim linknya nanti. Jadi jangan khawatir tidak dapat materinya. Memasuki sesi kedua, kalaupun tidak ada yang bertanya terkait dengan nilai dasar dan kode etik, kita lanjut ke si pelawan nih yang sudah ditunggu-tunggu. Bagaimana tim dari Kominfo, tim IT dari Kominfo yang membuat si pelawan? Apakah udah ready di depan kamera? Cek. Sepertinya belum ada, Pak. Baik Pak Henry. Oke, lanjut. Oh ya, dari Kominfo Pak, Mas Nurdianto. Ya, silakan. Mohon izin Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini dan selanjutnya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Pak Sekda, kami menyampaikan materi terkait dengan si pelawan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu dari BKP SDMD dan Bapak Ibu dari Kasubag Kasubag Pegawaian ya, dan Bapak Ibu yang hadir dalam rapat virtual pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada hari kedua
ya. Setelah kemarin kita 2 sesi dari pagi sampai sore menyampaikan materi terkait dengan Siplawan, evaluasi implementasi Siplawan ini sendiri yang telah kita coba, telah kita implementasikan sejak bulan Maret kemarin. Baik, saya akan coba share screen untuk materi hari ini. Kelihatan? Ya. Ya, Siplawan, sistem presensi elektronik Selawang Segantang. Sebelumnya, mohon izin untuk share video untuk biar suasana kita walaupun tidak bertemu secara tatap muka, biar ada refresh. It's smarter to travel in groups. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dari video yang kita lihat tadi, gitu ya, ada mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, gitu. Pertama, memang dari kerjasama tim yang terpenting di situ. Nah, di sini Siplawan ini sendiri muncul, gitu, hadir, ya. Ini merupakan salah satu kerjasama tim, ya. Alhamdulillah dari BKPS DMD dan dari Diskominfosta, dan juga tentunya support dari pimpinan daerah. Terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah memberikan support sangat support sekali beliau terkait dengan hadirnya Siplawan ini sendiri. Nah, Siplawan ini memang merupakan salah satu inovasi dari 2 OPD lah ya, di mana merupakan satu-satunya kalau di Provinsi Bangka Belitung ini sistem presensi yang berbasis aplikasi mobile atau smartphone yang digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai itu sendiri, masuk, pulang, ya, apel, atau acara atau kegiatan bersama atau dinas luar secara digital dan secara langsung terhubung dengan sektor kehadiran pegawai. Jadi dengan Siplawan ini sendiri, pegawai nanti bisa otomatis atau langsung melihat daftar kehadirannya pada hari itu. Setelah absen, dia bisa melihat kehadirannya, apakah dia telat atau kalau misal tidak absen misal hari itu, gitu kan. Itu bisa dilihat pada aplikasi Siplawan ini sendiri. Nah, saat ini pengembangan Siplawan memang baru berbasis Android. Terus terang memang ini kita fungsikan ya. Jadi istilahnya kita munculkan dulu, karena memang Android ini sendiri umumnya gitu pegawai yang ada di Pemkab Bangka Tengah itu menggunakan Android ya, hampir 90-an% gitu ya Android. Dan memang belum mendukung smartphone yang berbasis iOS gitu ya. Nah, ke depan mudah-mudahan kalau misalnya memang bisa kita kembangkan ke iOS, nanti memang persentasenya cukup dikit sih. Karena memang untuk pengembangan iOS sendiri, selain dari perangkat yang perangkat secara
elektroniknya, kita menggunakan PC khusus atau laptop khusus, dia juga software yang khusus gitu. Dan memang apa ya istilahnya harus ada lisensi khusus gitu. Jadi kalau misalnya memang ini banyak menggunakan anggaran ini lagi, gitu, tambahan anggaran. Nah, untuk Android ini sendiri memang kita coba upgrade terus penggunaannya dari bulan Maret sampai November kemarin, kita terus lakukan evaluasi apa permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kenapa harus menggunakan si pelawan sendiri gitu? Nah, dengan kata lain, jadi presensi pegawai itu ada di tangan pegawai itu sendiri gitu. Kalau selama ini mungkin gitu untuk absensi kita harus melakukan dengan menggunakan fingerprint, terus absen harus ke tempat khusus yang ada di fingerprint. Tetapi dengan menggunakan si pelawan ini sendiri, kita otomatis misalnya datang ke kantor gitu, itu nggak harus ke tempat fingerprint lagi, itu duduk masuk ruangan, duduk itu bisa absen di ruangan kerja masing-masing seperti itu. Jadi presensi pegawai ada di tangan pegawai. Pegawai dapat melihat data presensi. Nah ini pastinya kalau sebelumnya mungkin tahu-tahu ada pemotongan saja gitu kan, nggak tahu ini hari apa yang nggak absen gitu, hari apa yang telat. Nah dengan adanya si pelawan sendiri, pegawai atau ASN itu dapat melihat presensinya dari mulai awal bulan gitu kan sampai hari dia bekerja seperti itu. Terus pegawai tak perlu antri absen seperti saya sampaikan tadi. Kalau menggunakan mesin sidik jari tentunya akan antri gitu ya. Kalau pertama misal kawan-kawan yang Bapak Ibu yang berada dari Pangkal Pinang atau pas buru-buru absen gitu kan harus antri gitu. Terus data presensi langsung terhubung ke server kehadiran. Nah, implementasi si Pelawani sendiri itu sejak bulan Maret tahun 2020 dan sampai bulan November 2020 telah terdaftar penggunanya itu sebanyak 1.230 ASN. Nah, ini kalau misal kami lihat dari data-data yang ada cukup fantastis lah ya dalam untuk penggunaan. Hampir sebagian besar ASN kita sudah menggunakan si Pelawan ini sendiri. Nanti kami bisa tampilkan progres atau pola data gitu yang terjadi yaitu istilah penggunaan si Pelawan ini sendiri. Nah, dari 1.230 itu tersebar dari beberapa OPD gitu. Nah, kami tadi coba rangkumkan OPD yang tertinggi atau penggunanya yang paling tinggi itu yaitu UPTD Rumah Sakit Umum Daerah itu sampai 199 pengguna ini cukup banyak sekali gitu. Dan untuk di sekretariat daerah itu ada 51 pengguna gitu. Nah ini ranking dari penggunaan atau yang menggunakan si Pelawan. Ya. Dan nanti banyak ada tersebar di beberapa OPD gitu. Ya. Di puskesmas pun sudah banyak ya menggunakan. Ini harapannya kepada Bapak Ibu yang hadir pada FitCon kali ini, bagi ASN yang memang belum menggunakan Sepelawannya sendiri, mohon bisa diarahkan menggunakan Sepelawan. Jadi manfaatnya tadi banyak, sudah saya sampaikan tadi. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Memang kendala itu pasti ya, kendala pasti ada. Nanti kita coba diskusi lah apa permasalahan yang terjadi saat implementasi si Pelawannya sendiri dari bulan Maret sampai hari ini. Nah ini kami coba ambil data absen bulan Maret gitu. Memang bulan Maret ini awal masa pandemi COVID-19 ya. Jadi pada awal Maret gitu, ini bisa kami sampaikan yang untuk biru ini menggunakan pinjer gitu ya. Nah itu masih menggunakan pinjer semua, masih menggunakan pinjer. Nah pada pertengahan Maret itu sudah menggunakan si Pelawan ya, sudah mulai launching si Pelawan, nah, sampai emang di sini kenapa grafiknya turun, kita WFH, banyak
banyak WFH di sini gitu ya. Nah ini sebarannya si pelawan belum digunakan pada awal-awal Maret gitu ya. Ini baru kalau dari sisi kami pengelola aplikasi itu baru tes aplikasi. Nah sudah mulai digunakan pada pertengahan Maret kurang lebih seperti ini. Nah ini jumlah ini perlu kami sampaikan ini kenapa sampai 14 ribuan gitu ya. Nah ini terkadang absensi menggunakan pinjer itu pegawai gitu, itu bisa beberapa kali absen gitu. Jadi khawatir terkadang nggak yakin gitu. Jadi ini tetap direcord gitu, tetap direkam dalam sistem absennya sendiri gitu. Jadi sampai 14 ribuan. Jadi kalau misalnya menggunakan si pelawan, terkadang kan kita udah yakin gitu, klik sekali, lihat di data presensi, tampil atau enggak datanya. Nah itu udah bisa dilihat. Berbeda dengan pinjer gitu, nggak yakin gitu kan, terkadang kita pinjer, terus kita nggak bisa lihat ini data udah terkirim atau belum gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan si pelawan, kita klik masuk gitu, presensi masuk, nah kita sudah klik kirim, habis itu kita lihat oh data sudah masuk. Nah itu kelebihan menggunakan si pelawan sendiri. Nah ini bulan April, dalam bulan April sendiri kita lihat progresnya cukup meningkat penggunaan dari si pelawan sendiri. Yang biru ini menggunakan pinjer. Nah ini udah menggunakan si pelawan. Justru melebihi ya dari gitu. Ya alhamdulillah. Berarti aplikasi yang kita buat ini cukup memberikan nilai manfaat nanti. Dan ke depan memang si pelawannya sendiri terus kita lakukan upgrade apa yang memang harus ditampilkan di situ. Harapannya si pelawan ini jadi satu aplikasi yang memang menjadi ciri khas dari pegawai Kabupaten Bangka Tengah. Nah ini datanya. Nah pada bulan Oktober, karena memang slide ini dibuat ngambil data per November kemarin, ya itu pertengahan November, jadi kami ambil coba bulan Oktober. Ini cukup signifikan sekali penggunaan dari si pelawan ya. Hanya yang ini pinjer masuk biru ini merah ini pinjer pulang ya. Nah mungkin kalau misal kita evaluasi dari ini, kebanyakan pulang menggunakan si pelawan gitu ya. Nah, seperti ini, nggak imbang. Nah ada mungkin masuk menggunakan pinjer, pulang menggunakan si pelawan. Ya. Bisa jadi takut kalau misal emang terkadang kendalanya pada akses internet ya. Jadi khawatir udah mepet waktu gitu pas mau masuk gitu kan ya udah menggunakan pinjer aja gitu lebih cepat gitu. Jadi kalau pas pulang teng gitu menggunakan si pelawan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, nah, kita lanjut. Nah ini penggunaannya datanya. Nah pada implementasi dari Maret sampai November gitu, kami mencoba ada beberapa perubahan dari sisi teknis setelah kita lakukan evaluasi pemanfaatan si pelawan ini sendiri. Yang misalnya presensi masuk itu sebelumnya kita buka pada pukul 7.10. Nah, seiring sejalan kita koordinasi, konsultasi atau diskusi dengan kawan-kawan di BKP SDMD gitu. Terkadang ada oknum dalam tanda kutip yang hadir mungkin 7.10 gitu, itu langsung absen, habis itu nggak tahu keluyuran kemana gitu. Nah, kita perketat diubah menjadi 7.15 baru bisa absen masuk menggunakan si pelawan ini sendiri. Nah, seiring sejalan nanti mohon arahannya Pak Sekda, kalau misalnya memang perlu diperketat lagi, Pak misalnya absen itu 7.20 atau 7.30 baru bisa akses. Karena emang kita lihat terkadang ada oknum ya dalam tanda kutip itu oknum yang dia datang pagi gitu absen udah habis itu kabur kemana gitu enggak tapi enggak semua insya Allah itu cuma oknum ada beberapa aja. Terus data yang tersimpan adalah data update presensi ini untuk absen pulang kita buat terkadang ini kita evaluasi itu data presensi yang terakhir dalam hari yang sama.
Contoh misalnya terkadang kan kawan-kawan dari Pangkal Pinang, kalau kemarin tuh masih ada miss antara data waktu ya, timing antara di handphone, di smartphone masing-masing pengguna pegawai itu dengan timing yang ada di server. Jadi terkadang pegawai udah menyangka gitu, dia melihat di smartphone-nya sudah misalnya jam 16.00, tetapi pada data server itu masih jam 15.59 seperti itu. Nah ini memang kemarin sempat kejadian seperti itu. Maka kita coba upgrade dalam sisi aplikasinya. Jadi update itu pada jam terakhir. Atau bisa jadi misalnya ada tugas tambahan gitu kan. Sebelumnya mungkin sudah pulang gitu. Terus ada tugas tambahan harus lembur gitu. Nah itu jadi kalau misal menggunakan lawan sendiri itu update presensi pulang itu adalah update data terakhir. Untuk presensi senam ya dibuka khusus pada hari Jumat yaitu pukul waktunya jam 7.15 sampai 7.46. Jadi masa absennya 7.15 sampai 7.46. Terus presensi di dinas luar, nah ini tidak terbatas. Nah, mohon Bapak Ibu para kasubag itu untuk memanfaatkan fitur ini nih. Terkadang masih apa ya? Masih belum bisa digunakan secara maksimal. Padahal dengan ada fitur ini sendiri ASN Bangka Tengah itu yang mungkin dinas luar gitu kan, atau nggak perlu lagi tuh repot-repot buka laptop gitu, itu harus menyertakan ini dinas luar seperti itu kan surat. Tapi di sini dengan diklik misalnya menggunakan fitur dinas luar secara otomatis nanti dia akan mengirim data atau titik koordinat di mana pegawai itu berada. Terus upacara apel atau apel di kantor bupati itu dibuka 7.15 dan memang ini juga awalnya 7.10. Jadi nanti mohon arahan juga Pak Sekda kalau misalnya memang nanti setelah evaluasi ya memang mau diperketat lagi 7.20 atau bagaimana. Karena memang masih melihat ada beberapa oknum yang 7.15 mungkin mereka berada di lapangan habis itu udah nggak apel misalnya seperti itu. Terus terbatas pada titik lapangan Kota Bupati Bangka Tengah dengan radius 75 meter. Nah ini kami rubah. Awalnya itu 125 meter gitu kan. Dengan asumsi di titik tengah yang bendera itu dan bisa absen di sekitar di sekitar tiang bendera. Gitu. Ternyata ini dimanfaatkan gitu. Ada kami lihat gitu selama perjalanan waktu gitu dari Maret sampai November itu absen di pinggir jalan gitu, itu masih bisa dapat titik gitu. Nah kita rubah. Ini berdasarkan diskusi juga sama Pak Henry gitu sama kawan-kawan yang ada di BKPSND. Kita rubah jadi 75 meter gitu. Terus upacara apel kecamatan juga dibuka 7.15 dan untuk kegiatan bersama itu tidak terbatas waktu dan tempat lokasi ya. Ini mungkin masa pandemi ini agak jarang kita menggunakan fitur ini kegiatan bersama. Tapi kemarin arahan dari Pak Henry ya, kalau terkait dengan adanya beberapa ASN yang dikarantina ya karena wabah COVID ini sendiri, ini untuk absennya bisa menggunakan fitur kegiatan bersama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, permasalahan selama implementasi aplikasi ini. Secara umum ada beberapa permasalahan, di antaranya ini ada beberapa brand smartphone, gitu ya, yang mungkin ada ya nggak banyak sih ya, ada beberapa brand atau merek smartphone yang tidak bisa akses aplikasi ini. Salah satunya terkendala misalnya tingkat akurasi dari GPS-nya. Jadi solusinya apa? Kalau misalnya memang susah atau misalnya sulit untuk mengirim data absen, itu biasanya kita update Google Map pada smartphone tersebut. Terus ada setting kamera, mungkin ada merek tertentu ya untuk brand-brand tertentu itu setting kameranya memang terlalu canggih gitu. Jadi
ngirim data presensinya itu nggak masuk gitu setting di servernya. Jadi bisa kita rubah setting kameranya ke setting kamera normal. Gitu ya. Terus ada kendala di kecepatan akses internet. Nah ini terkendala misalnya pas pengiriman data, gitu, ya, data presensi. Contoh misalnya pas waktu apel upacara di depan atau di lapangan kantor bupati, misalnya kawan-kawan memanfaatkan wifi di ruang di gedung sekda ya, itu kan ada beberapa titik. Nah harapan kami kalau misalnya memang ini, karena emang kalau menggunakan wifi gitu itu kan banyak yang pakai gitu ya. Kalau hari Senin misalnya seperti itu kan banyak yang pakai. Nah itu kalau memang bisa gunakanlah pakai paket data masing-masing gitu. Jadi jangan menggunakan wifi gitu. Biar akses internetnya itu cepat mengirimkan data. Nah ini memang terus terang memang untuk kebutuhan wifi kita, kebutuhan bandwidth kita, terutama untuk server itu masih emang masih kurang ya kalau boleh dibilang seperti itu. Terus tidak bisa presensi karena jarak melebihi batas akses dari titik koordinat OPD yang ditentukan. Nah ini kendala yang memang berhubungan dengan kecepatan akses internet juga. Kemarin kan sempat diskusi sama kawan-kawan yang ada di puskesmas, gitu ya. Ada puskesmas Perlang ya kalau salah kemarin ada. Jadi mereka katakan kalau misalnya udah di gedung gitu, itu jaraknya ribuan kilometer seperti itu. Nah ini permasalahan kecepatan akses internetnya. Jadi akses internet itu data yang terdaftar pada smartphone pada saat presensi itu masih data di saat dia koneksi internet terakhir. Berarti kan di luar dari lingkup titik koordinat yang ditentukan seperti itu. Misalnya ini memang kadang-kala kami juga mengalami itu. Jadi itu terkendala pada akses internetnya. Ya. Terus ada mengubah setting smartphone menggunakan software luar. Nah ini ada beberapa oknum ya yang mungkin gitu sengaja atau tidak sengaja menggunakan software luar untuk merubah setting smartphone. Tujuannya apa? Yang kami tangkap selama ini, istilahnya yang kami coba analisa selama ini permasalahannya, mereka mengubah setting untuk titik koordinat. Jadi ini dalam tanda kutip lah, mungkin bisa dikenakan sanksi atau kode etik tadi ya. Nanti kita bisa diskusi lah apakah ini emang bisa kena sanksi kode etik atau gimana. Karena emang berusaha memanipulasi data. Dalam arti gini, dia mungkin ada di rumah atau mungkin tidak ada di kantor, tetapi seolah-olah dia absen di luar, seolah-olah ada di OPD tersebut gitu. Nah ini ada beberapa yang kami coba karantina secara digital untuk pengguna-pengguna yang dalam tanda kutip agak nakal ini gitu. Ya. Terus koneksi server bermasalah dan memang seperti kami sampaikan tadi untuk kebutuhan bandwidth pada server yang ada di Kominfo saat ini ya, karena pusat data ada di Kominfo, ada di Dinas Kominfo. Jadi memang untuk server itu saat ini memang masih dirasakan kurang, ya, masih kurang. Nah, solusi permasalahan terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi dari sisi teknis kami ya, gitu, dari sisi aplikasi kita upgrade support OS yang sebelumnya mungkin support OS-nya tidak sampai Android 10 gitu. Nah, kita coba upgrade. Terus dari keamanan sistemnya ya, terkendala yang tadi gitu, merubah setting smartphone-nya gitu. Jadi kita coba tambahkan lagi dari sisi keamanan sistemnya. Nah, makanya pada bulan Juli kita rilis versi terbaru gitu ya. Dan ke depan kalau misalnya memang dari diskusi 2 hari ini ada tambahan, kita coba konsep, terus nanti kalau misalnya memang perlu kita upgrade lagi si pelawannya sendiri, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Terus upgrade akses server
Dan memang ini seperti saya sampaikan tadi, kita terus coba dari sisi servernya untuk peningkatan bandwidth. Nah, ini si pelawan ya, versus simple versus si ketawai dan sakit. Ini ada tambahan nih, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kasubag Kepegawaian dan kawan-kawan yang lain yang hadir pada rapat virtual hari ini. Jadi aplikasi si pelawan itu pengguna diwajibkan mengisi NIP, dan NIP itu pasti sudah terhubung dengan Simpok gitu. Jadi perlu dipertanyakan nanti apabila tidak bisa mendaftar si pelawan, berarti data Bapak Ibu tidak terdaftar pada Simpok gitu kan? Itu pasti, karena memang antara si pelawan, Simpok, si ketawai, dan nanti itu ada sakit, ya, itu udah terhubung gitu. Ya, alhamdulillah gitu kan. Dari proses apa istilahnya yang awalnya silo yang terpisah ini kita coba hubungkan. Gitu. Terus pendaftar si pelawan akan menghasilkan data tersimpan pada pengguna belum pernah mendaftarkan ya. Nah, yang terakhir di sini itu data si ketawai dihubungkan dengan aplikasi Sakip, atau kalau misal nama yang kita ini ada tema KIP gitu, atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini kita masukkan dalam indikator kinerja individu gitu, sesuai dengan arahan Kemenpan terkait dengan penilaian Sakip kita, itu masukkan indikator kinerja individu. Nah, saat ini memang baru data si ketawai yang kita masukkan gitu. Nah, ke depan kalau misalnya memang dibutuhkan data si pelawan itu kita masukkan dalam Sakip untuk mengukur kinerja individu pegawai ya, seperti itu. Jadi nanti pas kita buka di Sakip, per orang itu, per individu, per ASN itu selain dari voksi si ketawai, juga absennya juga ikut gitu. Jadi kita bisa melihat grafik dari absen atau presensi pegawai masing-masing. Ini merupakan inovasi yang cukup bisa inilah istilahnya, kalau misalnya memang ini sudah terbentuk itu antara si pelawan, Simpek, si ketawai dan Sakip, saya rasa nanti mudah-mudahan bisa mendongkrak dari nilai Sakip Kabupaten Banten. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nanti kita ada sesi diskusi selama implementasi si pelawan itu sendiri. Saya yakin tentunya tidak belum sempurna gitu ya. Kalau misalnya memang ada masukan nanti silakan kita diskusikan apa yang akan kita tampilkan atau kita rubah, kita upgrade gitu, atau mungkin ada sisi lain gitu ya. Ya, Pak Henry ya. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Sekda di sela-sela Mas Nur pemaparan, beliau manggut-manggut, artinya beliau setuju. Terutama yang ya, sangat setuju sekali beliau apa yang sudah Dinas Kominfo lakukan atau perkuat pada si pelawan ya. Terus mungkin juga ke depan memang perlu ada peningkatan inovasi ya terkait dengan si pelawan, Simpek, si ketawai, bahkan muaranya pada Sakip. Nah, terus ada beberapa hal juga terkait yang poin-poin yang disampaikan Mas Nur tadi, bahwa saat ini memang kita masih fokus pada perangkat Android. Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan ada satu OS lagi yang masih menjadi PR kita bersama ya. Yang Apple tergigit, nah itu masih dalam proses pengembangan. Oke, terkait dengan laporan dari penggunaan si pelawan bahwa sangat signifikan ya. Ya mungkin ada dampak positif dari COVID-19 ini ya, penggunaan si pelawan jadi nambah gitu ya. Tapi yang pasti semua terbiasa lah, mudah-mudahan semua kawan-kawan terbiasa dengan peralihan dari metode manual menjadi ke yang serba digital seperti ini. Nah, untuk si ketawai sendiri, seperti yang kita sampaikan pada awal perjumpaan kita di sesi pertama kemarin, bahwa semua muaranya SKP yang ada kawan-kawan itu merupakan muara dari si ketawai, dan
terakhir masuk ke sakit. Nah, seperti itu. Jadi terintegrasi semua data digital terintegrasi dalam satu aplikasi untuk pelaporan, untuk penilaian di Kementerian PAN dan RB seperti itu. Oke, sesi berikutnya ini yang kawan-kawan sudah banyak yang chat kayaknya. Oh belum ada yang chat, belum panas mesinnya ini. Mungkin setelah ini kawan-kawan bisa panas. Kemarin sepertinya ada yang angkat tangan seperti itu untuk berdiskusi terkait dengan materi yang pertama yang dibawakan oleh Pak Sekda, yang kedua oleh dari Kominfosta yaitu si Pelawan. Kami persilakan kepada kawan-kawan yang ingin sharing atau berbagi pengalaman, mumpung di depan kita ada Pak Sekda, ada pakar istilahnya itu atasan dari seluruh PNS yang ada di Bangka Tengah, dan juga ada pakar IT di Bangka Tengah, ini Mas Nurdianto dari Dinas Kominfosta. Jadi materinya walaupun kita berbeda, tapi tujuannya tetap sama seperti itu, seperti Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu. Oke, waktu kurang lebih 15 menit ya, 15 menit. Kami persilakan kepada kawan-kawan yang ingin berdiskusi atau bertanya, bersharing. Silakan, boleh lewat chat, boleh langsung juga boleh. Silakan. Iya, yang biasa. Kemarin dapat Simantek. Kemarin dapat Simantek katanya tahun lalu. Silakan. Atau mungkin Pak Sekda terkait dengan penggunaan si Pelawan tadi. Oke, Pak Sekda lagi sedang ini. Gimana Mas Nur? Ada yang ingin disampaikan terkait dengan si Pelawan atau seperti apa? Ya, untuk di Pelawan sendiri ya, memang pertama nih ada yang dari rumah sakit ya atau puskesmas terkait dengan SIP. Ada ya dari puskesmas kalau salah ya, terkait dengan SIP. Nah, untuk SIP ini sendiri kemarin ada beberapa masukan terkait absen pada hari yang sama. Contoh misalnya SIP 1 yang bersangkutan SIP 1 itu saya pulang jam 2:30 ya kalau salah gitu. Terus ada tugas tambahan nih, ada harus SIP 3 gitu. Otomatis dia absennya kan 2 hari dalam hari yang sama itu 2 kali masuk. Gitu. Nah, kemarin dari sisi aplikasi sudah kita rubah. Gitu. Jadi udah bisa seperti itu, udah bisa pada 1 hari yang sama itu udah bisa absen 2 kali dengan ketentuan dia shift gitu ya untuk kawan-kawan yang ada di puskesmas atau di rumah sakit. Untuk sakit sendiri ya, untuk sakit mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Saya akan coba share untuk sakit bisa melihat bagaimana si ketawa itu terhubung dalam sakit. Dan ini penting Bapak Ibu Kasubag ya. Karena ini merupakan salah satu penilaian dari Kemenpan terkait dengan penilaian sakit. Ada kekhawatiran saya kalau misalnya memang di si ketawai uraian tugas atau pekerjaan itu tidak diinput sebagaimana mestinya gitu. Karena ini sudah per individu dilihat. Saya coba screen ya. Terlihat ya? Ada? Terlihat ya? Nah, kita coba masuk misal di login OPD ini. Nah, kami contoh misal untuk dinas kami ya. Ini login ini tahunya para kasubag perencanaan ya kalau salah. Mereka tahu.
Ya, ini tampilan. Nah, di sini ada tambahan indikator kinerja individu yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini bisa melihat indikator kinerja masing-masing pegawai. Nah, ini diambil dari data si ketawai. Ke depan, kita akan menambahkan data presensi di sini. Gitu. Jadi, per individu juga kelihatan dalam 1 tahun absennya seperti apa. Ya, setuju Pak Henry ya, kayak gitu. Langsung disaksikan oleh Pak Sekda. Jadi kalau udah ACC Pak Sekda, langsung eksekusi nih nanti. Agak lama. Jadi selain data si ketawai, nanti data absen juga kita coba masukkan ke dalam indikator kinerja individu ini sendiri. Ini mohon maaf nih, data, akses internetnya karena berbarengan dengan Zoom ya. Pak Nurdianto. Iya Pak. Saya sangat setuju sekali ini ya. Nanti jadi satu sistem ini langsung ke Sakib ya? Iya Pak, iya Pak. Jadi satu sistem ini kita tambahkan bagaimana pertemuan kami dengan organisasi, terus dengan kawan-kawan di BKP SDMD waktu itu. Nah, kita dari Kemenpan masukannya itu ada penambahan indikator kinerja individu, Pak. Jadi saat ini memang karena waktunya juga agak terbatas kemarin dikasih waktu seperti itu. Nah, kita coba tambahkan untuk uraian pekerjaan aja yang kita ambil dari data si ketawai. Nah, ke depan kalau misalnya memang memungkinkan kita tambahkan data presensi dari si pelawan, nah kita tambahkan di indikator kinerja individu ini, Pak. Ya, setuju saya itu. Nanti saya minta kalau misal saya minta kamu paparan khusus untuk dengan pimpinan dan untuk karena saya minta paling tidak nanti ada rekapitulasi bulanan atau 2 mingguan untuk mengukur kinerja itu. Ya, memang mungkin perlu kita sepakati lagi Pak, mohon izin Pak. Ya, alhamdulillah hadir para kasubag gitu ya. Oke, saya sampaikan kalau kita lihat dari si ketawai sendiri, emang kayak sih belum baku atau format baku untuk pengisiannya itu masih masih bias ya Pak Henry ya, kalau kita sempat bahas kemarin. Dalam arti terkadang apakah kita mau mengisi voksi kita berdasarkan peraturan bupati gitu, misal untuk pejabat eselon 4 atau misal kayak jabatan fungsional itu misal prakom gitu. Apakah mereka mengisi di si ketawai itu berdasarkan uraian tugas prakom atau uraian tugas yang mereka kerjakan. Contoh, karena terkadang kalau untuk prakom itu sendiri masih ada beberapa ya emang fungsinya bukan sebagai prakom, misal bendahara seperti itu. Nah, ini kami contohkan misal ini baru per tahun Pak, bisa kita tampilkan ini untuk Dinas Kominfo. Nah, ini masih seluruh pegawai seperti ini. Nah, kalau misal kita bisa pilih berdasarkan nama pegawai, contoh misal saya, untuk dalam 1 tahun ini. Nah, ini masih ngambil dari, kalau saya biasanya nginput dari voksi sih Pak. Nah, nanti uraian pekerjaan ini yang nanti kita bisa diskusikan apakah pecahan dari kinerja ini sendiri seperti apa. Pada dasarnya data ini sudah ngambil dari si ketawai, udah terhubung. Jadi antara sakit dengan si ketawai itu sudah terintegrasi, Pak. Silakan tanggapan Pak Henry. Oke. Memang untuk si ketawai sendiri kami juga masih menyadari bahwa si ketawai kita buat pada prinsipnya masuk dari SKP seperti itu Mas Nur dan kawan-kawan di sebab kepegawaian ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti sebenarnya ini harus ada Pak Kabin terkait dengan SKP karena SKP sendiri sangat erat kaitannya dengan pada saat tapi jelas tapi muaranya tetap bahwa
SKP atau si ketawa itu adalah SKP kita nanti. Nah, kami kalau di awal tahun kami rakor rencana kasih bakal kepegawaian. Nah, jadi kami ajak kawan-kawan untuk menyamakan persepsi terkait dengan pertama pengelolaan kepegawaian. Sekarang kan kita sudah suara. server seperti itu. Semua, Pak. Kebetulan kita sudah perlahan-lahan memainkan produk program seperti itu, Pak, dari SKPPNS sampai SK44. Di kasih kepegawaian semacam atau bentek apa atau kalau COVID turun, tapi yang pasti kita akan sama kita yang mendekati bagus itu seperti apa, gitu. Nanti akan insya Allah kalau dikasih kesempatan seperti itu, yang pasti dari Pak Sekda mengasisi. Jadi siap-siap kawan-kawan untuk menyamakan persepsi pengelolaan manajemen kepegawaian evaluasi 2020 dan dilaksanakan atau ditingkatkan kembali di 2021. Seperti itu. Ini terkait dengan integrasi si ketawa dengan sakit, ini kami juga sangat mengapresiasi. Jadi istilah itu sangat kalau untuk kebaikan kita bersama, kenapa tidak? Seperti itu, Mas Nurya. Jadi walaupun di awal kemarin si ketawa hanya sebagai apa ya, hanya untuk mendapatkan PPP kayak gitu, tapi ternyata di depan sudah digunakan sebagai salah satu indikator penilaian di Kemenpan RB. Jadi alhamdulillah, jadi tidak ada pekerjaan yang sia-sia, Mas Nurya. Oke, luar biasa. Formula pengisiannya itu nanti mungkin disamakan persepsinya. Nah, kalau misalnya emang seperti yang Pak Sekda sampaikan tadi, kalau memang perlu kita ada evaluasi tiap bulan gitu. Yang penting datanya. Jadi tools untuk pengisian itu udah ada. Nanti kita coba hubungkan dengan sakit. Gitu. Memang sekarang itu kan masih umum ya kalau boleh. Ya. Jadi berarti setiap bulan kan kita setiap bulan juga ada penilaian kinerja. Nah, mungkin itu yang ditampilkan seperti itu, item-itemnya ya. Ditambah lagi dengan indikator dari si perlawanan. Nah, cocok itu. Dinambah nilai gitu ya, Pak. Baca gemuk, Pak. Oke. Bagaimana kawan-kawan? Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa sedikit demi sedikit bisa dipahami ya. Untuk materi tadi sudah kita share di grup kepegawaian, kayaknya belum masuk sih sepertinya. Baiklah. Masih ada yang ingin disampaikan? Atau Pak Sekda terakhir? Cukup. Tanpa beliau sudah cukup, kata beliau, jadi tidak ada yang ingin disampaikan. Baiklah, kami tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah, dengan dan nilai dasar kode etik dan kode perilaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kita tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.